dari awal saya mengikuti kajian ini itu tidak sistematis, itu kan? Tidak sistematis. Judulnya saja membedah keaslian Bible dan Al-Quran, itu kan? Melalui tinjauan apa? Arkeolog atau sejarah, antropologi atau apa kan begitu? Yang dikatakan oleh Pendeta Manurung itu tidak salah, gitu loh. Kalau seumpama Pendeta Manurung itu selalu mengaitkan dengan keoriginalan atau keaslian sejarah, itu kan? Bapak Ali ini saya nggak tahu, dari tadi selalu menggabungkan tentang teks dan dengan Bapak siapa ini, Mas Ud. Saya ragu Bapak moderator, bahwasanya orang Islam menurut hemat saya itu kalahnya di sini, gitu loh. Tidak mengikuti sejarah, sedangkan orang Kristen, orang Nasrani itu selalu mengikuti sejarah. Bagaimana Bapak Ali dan Bapak Mas'ud itu membuktikan bahwasanya Al-Quran adalah kebenaran ilmu kalamullah, gitu loh. Bagaimana Anda membuktikan kepada saya atau kalian membuktikan kepada saya bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah? Bagaimana Anda membuktikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah melihat bagaimana cuplikan videonya. Jadi pemuda ini bertanya di sini, bagaimana cara membuktikan bahwa Al-Quran ini benar-benar firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang Kristen itu membuktikan kitab sucinya itu dari Tuhan, firman Tuhan, itu dengan memegang sejarah yang sangat original. Ya, kalau kita itu hanya memegang sejarah, kita tidak bisa membuktikan keaslian kitab suci ini. Lalu bagaimana cara kita membuktikan kitab suci ini benar-benar firman dari Tuhan? Di dalam kitab suci ini, apakah ada bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi? Kenapa seperti itu? Karena Tuhan yang menciptakan, tentu Tuhan tahu bagaimana cara menciptakannya. Apakah dari Al-Quran ini ada pertentangan dengan sains, teknologi, embriologi? Lalu kita kembali kepada Alkitab. Apakah di Alkitab ini ada bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi? Kalau ada bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi, maka keaslian kitab suci ini sangat diragukan. Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu. Kita dengarkan bagaimana selanjutnya. Berkat oleh Tuhan kita telah menyaksikan bagaimana seorang anak muda yang tidak lulus SD ini terlihat marah dengan para ustadz dan juga moderator yang sebenarnya telah mencoba untuk melakukan serangan-serangan daripada perdebatan mereka dengan seorang hamba Tuhan atau pendeta di ruangan itu. Nah, jangankan anak muda ini, dunia juga tahu bahwa Alkitab adalah sebuah buku atau kitab suci yang sinkron dengan semua sejarah yang ada di dalam dunia ini. Karena Alkitablah satu-satunya buku yang dengan secara jujur menjelaskan, menceritakan dari penciptaan dunia ini atau alam semesta ini, bahkan sampai nanti dunia ini akan berakhir, hanya di dalam Alkitab saja dapat ditemukan. Karena semua yang difirmankan Allah, Kata saudara kita yang dari Kristen ini, seluruh dunia tahu kalau Alkitab ini benar-benar firman Tuhan. Karena Alkitab ini menceritakan bagaimana terciptanya langit dan bumi, dan itu diceritakan sampai hari kiamat. Itu hanya ada di dalam Alkitab. Saya rasa saudara kita ini tidak pernah membaca Alkitabnya dan tidak pernah meneliti Alkitabnya. Kenapa? Karena dikatakan di dalam Alkitab kalau langit ini punya tiang. Sampai saat ini belum ada satu ilmuwan pun yang bisa membuktikan kalau langit ini punya tiang. Kalau langit ini punya tiang, otomatis pesawat yang lewat setiap harinya ribuan pesawat sudah menabrak tiang langit. Kemudian dikatakan lagi di dalam Alkitab, kalau bumi ini datar seperti uang koin. Tapi pemotretan NASA juga mengakui kalau bumi ini bulat seperti bola. Kemudian dikatakan lagi di dalam Alkitab, fungsi gunung itu untuk menahan goncangan gempa. Tapi kalau fungsi gunung ini untuk menahan goncangan gempa, otomatis orang yang tinggal di pegunungan tidak pernah merasakan gempa. Kemudian dikatakan lagi di dalam Alkitab, tercipta dulu pohonnya, baru tercipta mataharinya. Sedangkan pohon ini sangat memerlukan cahaya matahari. Kalau nggak ada mataharinya, pohon nggak akan hidup. Kalau nggak ada matahari, hujan itu nggak ada. Karena pantulan dari sinar matahari ini membuat air ini menguap. Kemudian uap ini menggumpal. Menggumpal hitam-hitam tebal menjadi es, itulah turun menjadi hujan. Jadi kemudian dikatakan lagi di dalam Alkitab, singa makan jerami, ular makan debu. Tercipta dulu binatang daratnya, baru tercipta burung. Kemudian kita lihat bagaimana dengan Al-Quran. Dikatakan di dalam Al-Quran, fungsi gunung itu untuk menstabilkan bumi. Karena bumi ini nggak ada tiangnya.
bumi ini bulat, makanya fungsi gunung itu untuk menyetabilkan bumi, dan gunung ini itu lebih besarnya ke dalam. Yang kita lihat itu hanya sebagiannya saja, lebih besar dia ke dalam. Nah, ini adalah pasak bumi, dan ini dibuktikan oleh para ilmuwan. Kemudian dikatakan di dalam Al-Quran, tercipta dulu mataharinya, baru tercipta pohonnya. Ini kan bertentangan. Nah, kemudian dikatakan lagi di dalam Al-Quran, bahwa lebih banyak gunung berapi di dalam laut ketimbang di darat. Pada tahun 1800 ini ditertawakan oleh non-muslim. Non-muslim mengatakan bahwa ini lelucon Nabi Muhammad. Ini hanya karangan dari Nabi Muhammad. Tapi pada tahun 1900 dibuktikan oleh para ilmuwan, dan ilmuwan ini menemukan ternyata lebih banyak gunung berapi di dalam laut ketimbang di darat. Pada tahun 1800 Al-Quran ini ditertawakan oleh non-muslim karena Al-Quran menceritakan bahwa di dalam lautan ini ada sungai, ada air tawar, ada air laut yang tidak bercampur. Akhirnya ditemukan oleh para ilmuwan, dan ilmuwan ini mengakui kebenaran Al-Quran. Jadi kalau mereka mengatakan bahwa penciptaan langit dan bumi itu sangat tertera dengan sangat jelas di dalam Alkitab, itu kebohongan mereka. Banyak sekali dari ayat Alkitab ini yang bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi. Kalau bertentangan berarti ini adalah karangan dari manusia. Nah, jadi mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.